warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklis, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dwiyono SOR. Mata pelajaran yang beliau ampu adalah PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan pra-observasi kelas. Saya akan menanya dulu kepada Bapak Dwiyono. Oke, Pak Dwi, siapa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas, yaitu materinya tentang Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Baiklah, saya akan menanya dulu tentang tujuan dari pembelajaran mempelajari kebugaran jasmani ini apa, Pak Dwi? Tujuannya apa ya? Ya. Tujuannya itu dalam pembelajaran itu ada 3, Pak. Yang pertama itu mengetahui tingkat kebugaran dan program latihan kebugaran jasmani guna untuk meningkatkan keterampilan gerak. Yang kedua itu dapat mengukur serta merancang program latihan kebugaran jasmani terkait dengan kebugaran dan keterampilan. Dan yang terakhir itu dapat mempraktekkan hasil rancangan program latihan itu terkait dengan kebugaran dan keterampilan. Itu mungkin tujuan pembelajaran yang penting. Ya, itu tujuan pembelajarannya ya, Pak ya. Dwi. Selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai, Pak Dwi. Area pengembangan apa yang hendak dicapai? Area pengembangan. Ya. Mungkin pengembangannya itu siswa itu dapat mengimplementasikan pelajaran ini di kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi kan itu nanti kita di pelajaran itu bisa mengukur tingkat kebugaran itu dari denyut nadi. Jadi di aktivitas sehari-hari itu dia bisa mengukur seberapa bugar mereka itu. Kemudian yang ketiga itu Pak Dwi, strategi yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Untuk strategi itu yang dipersiapkan mungkin mempersiapkan yang pertama itu bahan, karena bahan yang paling penting. Nanti bahannya untuk bahan presentasinya berupa PowerPoint. Di situ ada nanti dikasih tentang slide video-video bentuk latihan terkait dengan kebugaran jasmani. Terima kasih Pak Dwi, itu percakapan pra observasi. Nanti kita lanjutkan observasinya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum Bapak mulai melanjutkan materi yang kemarin, hari ini siapa yang hadir? Halo Pak, Adam. Adam mulai. Sudah enggak? Sudah. Ada Pak. Oh, nanti sekretarisnya catat ya. Untuk mempersingkat waktu, berhubung ini cuacanya panas, jadi langsung aja masuk ke materi, yaitu tentang kebugaran jasmani. Ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Bugar. Apa itu bugar? Sehat sama bugar sama kan? Mirip tapi beda. Kalau bugar itu kemampuan seorang untuk melakukan aktivitas tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Itu yang dikatakan bugar. Orang sehat belum tentu bugar, tapi orang bugar sudah pasti sehat. Oke, masuk. Ini tadi tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengetahui tingkat kebugaran dan program latihan guna meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan. Yang kedua, dapat mengukur serta merancang program latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Yang ketiga, dapat mempraktikkan hasil rancangan program latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Jadi kalian ini selain bisa mengetahui tingkat kebugaran jasmani yang ada pada diri kalian, kalian juga bisa mengukur seberapa sehat kalian. Ini nanti dikasih tahu bagaimana kalian mengukur derajat kebugaran jasmani kalian. Oke, selanjutnya
kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani diantaranya di sini ada 6, yaitu yang pertama meningkatkan sirkulasi darah. Kebugaran jasmani itu ada cara untuk melatihnya, untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Dia tahu nama latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani apa? Gym. Itu bentuk latihannya. Nama latihannya. Senam untuk latihannya juga. Senam bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Nama latihannya latihan kondisi fisik. Bentuk latihannya macam-macam seperti yang disebutkan tadi. Ada nge-gym, kemudian disebutkan oleh sama Rizky itu senam. Oke, kita lanjut. Pengukuran kebugaran jasmani. Untuk mengukur kebugaran jasmani itu ada beberapa metode. Oke, lanjut. Kita akan mencari tahu tingkat kebugaran jasmani, yaitu dengan cara mengukur denyut nadi seseorang. Untuk mengukur denyut nadi itu, untuk mengukur denyut nadi maksimal itu, yaitu DN maksimal 220 dikurang usia. Kemudian denyut nadi orang itu dibedakan menjadi 3, yaitu saat istirahat, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Ini ada rumusnya. Untuk untuk saat istirahat DN maksimal dikali 50%. Untuk aktivitas sedang DN maksimal kali 70%. Untuk aktivitas berat ini DN maksimal dikali 85, bukan 70. Yang 70 itu yang aktivitas sedang. Oke, kita akan menghitung denyut nadi masing-masing dengan membentuk kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan bergabung ke depan. Kursinya di bawah. Oke, kita akan menghitung denyut nadi maksimal masing-masing dari kalian dulu. Kita tentukan dulu denyut nadi maksimal untuk mengetahui denyut nadi saat istirahat kalian. Nah, kemarin kan sudah Bapak kasih materi dalam bentuk Word atau PDF. Nah, itu sudah dipelajari atau belum? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah dilihat di internet di kan? Oke. Ini yang pertama kita hitung dulu denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurang usia kalian masing-masing. Kalau usianya 17 tahun berarti dikurang 17. Kalau 18 berarti dikurang 18. Tahu kan? Oke, silakan dicari. Pokoknya denyut nadi maksimal itu 220 dikurang usia masing-masing. 203, Pak. Sudah? 203, Desti. Yang lain sudah semua belum? 202. Oke, dicatat denyut nadi mencarinya yaitu denyut nadi maksimal tadi dikalikan dengan 50%. Cari 101. Masing-masing dicatat ya. Oke, sudah semua. Pokoknya ini kalau 18 itu 101, kalau 17 berapa 17? Usianya kan sini antara 17 dan 18 kan? Nah, berarti yang mencari cukup 2 orang aja, nanti dicatat yang 17 tahun itu berapa dan 18 tahun berapa. Yang 17 tahun berapa tadi? 203. Yang 17? Yang 17 Ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita simpulkan dulu materi pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama mengenai daya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu bisa diukur dari mulai kamu istirahat, aktivitas sedang dan aktivitas berat. Untuk aktivitas ringan itu rentannya
50% ke bawah, aktivitas sedang 50 sampai 75, aktivitas berat 80 sampai 75 sampai 85. Jadi kalau seandainya nadi kalian tidak ada di rentang itu, kalian dikatakan kebugarannya tidak baik, tidak bisa melanjutkan aktivitas olahraga. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Ada yang belum paham mungkin? Paham semua? Oke, kalau paham minggu depan kita langsung praktek ke lapangan mengenai latihan-latihan kebugaran itu. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran di kelas, kita lanjutkan yaitu percakapan pasca observasi di kelas. Nah, saya akan menanya lagi ke Pak Dwi ini tentang setelah pembelajaran tadi. Gimana? Kira-kira apa-apa saja yang dapat dari pembelajaran tadi Pak Dwi? Refleksi Pak Dwi. Kalau refleksi saya sih siswa sebagian besar cukup atau dapat mengikuti pembelajaran lah, cuma ada beberapa hambatan gitu Pak. Siswa itu ada yang tidak serius kadang, jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai secara keseluruhan itu. Kemudian apa Pak Dwi sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Pak Dwi lakukan? Alhamdulillah cukup puas Pak, karena siswa itu 90% bisa mengikuti instruksi atau arahan-arahan dari saya. Hanya sebagian kecil yang nggak bisa. Apa hal positif Pak Dwi yang sudah lakukan dalam selama proses pembelajaran? Hal positif apa? Hal positif apa? Siswa antusias Pak. Sebelumnya kan kalau pelajaran PJOK kan mereka itu kan taunya lapangan itu Pak. Di pembelajaran kali ini saya menunjukkan beberapa video pembelajaran, video contoh kegiatan-kegiatan yang di lapangan. Jadi yang sebelumnya dia nggak hobi di lapangan tertarik untuk mengikuti pembelajaran PJOK ini di kelas. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih Pak Dwi, apa yang akan Bapak lakukan untuk di pertemuan selanjutnya? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya yang saya rubah itu mengenai pemaparan materi Pak. Tadi ini cukup kelamaan menurut saya Pak, soalnya kan habis menyampaikan materi di kelas akan langsung melakukan praktek. Nah, tadi waktunya sudah mepet. Ketika praktek untuk hari ini nggak semuanya mencapai sasaran. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih. Demikian hasil observasi saya pada hari ini. Yang diobservasi adalah Pak Dwi Yono SOM, mata pelajaran itu PJOK. Demikian observasi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.